dengan dia juga Gimana? mengatakan memang ada somasi, kemudian sudah dibalas juga. Ada bukti dia sudah membalas somasi kan ya? Ada bukti sudah terima juga. Itu artinya sudah somasi dijawab dengan jawaban somasi. Sebenarnya sudah mulai dari titik temu ya. Kemarin itu mungkin karena salah paham atau nggak nyampe, satu pengen ketemu nggak ketemu, satu. Oke, menurut partner dari Pak YD, mungkin ada salah paham atau miskomunikasi. Nah, ini sebenarnya sudah mengakui bahwasanya apa yang disampaikan oleh pengacara Lesti Kejora, bahwasanya somasi sudah diterima dan dibalas gitu ya. Sudah dijelaskan semuanya bukti-buktinya dan menurut dia ini ternyata ada miskomunikasi. Lalu kalau memang surat balasan somasi tersebut belum nyampe kepada Pak YD, lalu ada di mana ya kira-kira ya? Siapa yang nyimpen, siapa yang nyembunyiin, sehingga muncul yang namanya miskomunikasi seperti ini kawan. Nah, kalau memang benar miskomunikasi, oke kita akan bahas lebih lanjut ya. Ini buat teman-teman biar tidak semakin bertanya-tanya apa sih respon dari tim YD ketika sudah mengetahui preskon dari kuasa hukum Lesti Kejora. Oke, jangan kemana-mana. Saya akan balik lagi buat teman-teman. Tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini di channel YouTube Albi dan Alfrin, tempatnya informasi mengenai Leslar, idola kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan lancar segala urusannya dan semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang jahat. Amin ya robbal alamin. Kali ini ada sebuah topik menarik, yaitu wawancara dari salah satu partner dari Pak YD yang mendampingi Pak YD waktu itu, dan beliau sepertinya sudah memahami apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Lesti Kejora ketika preskon ya beberapa waktu yang lalu, dan menurutnya kesimpulannya adalah ada kesalahpahaman dan juga miskomunikasi. Nah, benar atau tidak kita akan bahas lebih lanjut nanti ya. Tapi sebelumnya ini ada sebuah cidukan-cidukan buat teman-teman ketika Rizky Bilar semalam menjadi host ya di acara Dangdut Academy. Hanya kebetulan Lesti Kejora semalam gak ada shiftnya. Yuk kita simak kawan. Ini salah satu videonya bersama dengan Kang Ramzi. Wah, ini Kang Ramzi adalah seniornya Papa Bilar dalam host ya. Selalu memberikan pelajaran juga mengenai dunia host, memberikan saran juga. Mereka pokoknya sangat akrab sekali. Oke, terus ini juga ada video yang lain. Nah, ini buat teman-teman yang makin penasaran single terbaru Bunda Lesti Kejora yang dalam waktu dekat ini bakal dirilis. Ini kayaknya ada cuplikan-cuplikannya sedikit gitu ya. Kalau kemarin itu ada cuplikan video muter-muter cincin gitu ya, tapi nggak ada suaranya. Nah, sekarang ini Bunda Lesti Kejora sambil main piano dengan wajah yang sedih gitu ya. Kira-kira apa ya lagunya? Yuk, menarik sekali kawan. Kita simak videonya. Wah, jadi tambah penasaran, jadi nggak sabar ya. Insya Allah dalam bulan ini kalau nggak keliru kawan bakal dirilis. Kalau ada sinyal-sinyal seperti ini bakal dirilis nantinya. Oke, kita tungguin ya dan kita doakan semoga sukses, lancar singlenya, terus booming lagi, trending lagi. Kalau Bunda Lesti Kejora kan memang ratu trending gitu ya. Kalau mengeluarkan sebuah single bawaannya ujungnya trending, trending, dan trending. Dan hebatnya bukan cuma di Indonesia, tapi beberapa negara juga biasanya trending kawan. Kita tungguin aja ya updatean terbarunya. Oke, kita next ya. Ada sebuah video yang lain atau foto. Nah, ini ketika Rizky Bilar bersama Bunda Lesti Kejora. Ini ketika tanggal 16 kalau nggak keliru kawan. 16 Juni 2025. Ketika Lesti Kejora juga Rizky Bilar dalam satu panggung. Oke, terus ada momen di mana mereka ini selalu harmonis, selalu bersama juga gitu ya. Oke, terus ini juga ada foto-foto kebersamaan Rizky Bilar bersama Maiso Ima, Gilang, Abi Ramzi, juga ada Rara ya. Kita simak dulu videonya. Wah, seru banget nih. Kayaknya lagi ditraktir sama Maiso Ima ya. Maiso Ima soalnya bisnis kuliner juga kawan. Tuh. Wah, mantep.
Itu gratis ya buat Rizky Bilar juga buat, para host-host DA. Oke. Iya deh, kita langsung aja bahas ya lebih lanjut buat teman-teman semuanya topik utama kita, yaitu mengenai wawancara dari salah satu partner dari Pak YD yang merespon preskon kuasa hukum Lesti Kejora ya. Oke, yuk kita simak berikut videonya. Jadi Lesti Kejora melalui pengacaranya dan bahkan dengan dia juga menyatakan memang ada somasi. Kemudian sudah dibalas juga. Ada bukti dia sudah membalas somasi kan ya? Ada bukti sudah terima juga. Itu artinya sudah somasi dijawab dengan jawaban somasi. Sebenarnya udah mulai dari titik temu ya. Kemarin itu mungkin karena salah paham atau nggak nyampe, satu pengen ketemu nggak ketemu, satu udah ngirim jawaban somasi juga nggak nyampe, ada sampai akhirnya kan jadi miss yang namanya kesalahpahaman, timbul kesalahpahaman sehingga terjadi. Oke, jadi alasannya adalah timbul kesalahpahaman dan miskomunikasi. Nah, kalau partner Pak YD ini keren ya, heeh, memahami apa yang disampaikan oleh preskon kuasa hukum Lesti Kejora. Jadi saya sukanya, Bapak di sebelah saya ini sangat cerdas sekali, menyimpulkan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Lesti Kejora dan adem gitu ya cara ngomongnya juga, nggak seperti waktu ini loh, waktu pengacara sebelumnya awal yang pertama, seolah-olah langsung menyalahkan Lesti Kejora, apalagi Mbak Eja udah pasti paham teman-teman ya, karena dialah yang awalnya muncul kegeraman para Lesti lovers dan Leslar lovers. Tapi emas baju kuning ini, ya kuning atau warna apa nih? Heeh, jadi omongannya itu adem dan benar kalau menurut saya ya. Ada kesalahpahaman atau miskomunikasi. Nah, kalau memang benar seperti itu, lalu balasan somasi tersebut ada di siapa kira-kira ya? Itu yang bikin penasaran. Jangan kemana-mana, saya akan balik lagi buat teman-teman tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfred. Oke, kawan. Jadi banyak yang nanya, kira-kira kalau memang miskomunikasi atau kesalahpahaman dan juga balasan somasi tersebut gak nyampe ke Pak YD, lalu surat somasi tersebut ada di siapa? Atau mungkin disembunyiin, siapa yang nyembunyiin gitu ya? Ada maksud apakah itu kalau memang benar miskomunikasi atau kesalahpahaman? Tapi kalau misalnya memang disembunyiin gitu, memang sengaja nggak disampaikan kepada Pak YD, nah ini, yang harus benar-benar kita kasih kutukan gitu ya, kepada mereka yang sengaja nyembunyiin sebalasan surat somasi tersebut. Jangan-jangan mereka yang memang nyembunyiin, yang punya maksud tujuan tertentu kawan ya, kalau memang belum nyampe kepada Pak YD. Karena Pak YD kalau saya amati sih beliau kan udah sepuh nih ya, saya takutnya itu beliau itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan, sejumlah uang gitu kawan ya, atau apalah gitu. Saya hanya memiliki sebuah pandangan seperti itu sih. Tapi semoga saja memang nggak ada niatan seperti itu kawan. Kita tungguin aja. Semoga nanti akan terungkap fakta barunya gitu loh kawan ya. Oke, kita bahas lagi dan kita simak lagi kawan apa yang disampaikan oleh partner Pak YD berikut ini kawan. Sebenarnya kalau ini sudah nyampe aja itu ada titik temu, itu kan nggak perlu ada laporan polisi gitu. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang salah, tapi yang jelas ada upaya pertemuan tapi nggak ketemu, tapi ada juga somasi dan dijawab juga sudah sampai somasinya. Jadi kalau kemarin pengacaranya Lesti menyatakan sudah sampai somasinya, jawaban somasi sudah sampai, nah itu artinya kan sudah ada sebenarnya saling pengertian begitu. Jadi ada permintaan dengan somasi, kemudian ada pengertian menjawab jawaban somasi. Berarti kan titik temu mediasi ini sebenarnya. Oke, beliau sebenarnya udah paham gitu ya bahwa Lesti Kejora ada pengertian, terus ada itikat baik dengan membalas somasi tersebut melalui tim manajemennya. Jadi dia pun juga paham bahwasanya fakta atau bukan fakta sih, rumor yang beredar bahwasanya Lesti Kejora membiarkan Pak YD terus sengaja gak membalas somasi itu ternyata nggak benar karena dia kan sudah tahu buktinya sudah diungkapkan oleh kuasa hukum dari Lesti Kejora. Luar biasa loh, ini salah satu pantar dari Pak YD yang cara ngomongnya sangat cerdas sekali, memahami dan juga dia pun juga menyampaikan permohonan maaf gitu ya kepada para netizen, kepada para fans, terutama kepada Lesti Kejora atas apa yang dilakukan oleh Pak YD mungkin ada kekeliruan ya. Sekali lagi katanya ada
kesalahpahaman ya, ada miskomunikasi. Tapi yang makin penasaran warganet dan netizen itu siapa sebenarnya yang sengaja tidak nyampein balasan surat somasi tersebut kepada Pak YD, kawan. Kasihan loh kepada Pak YD gitu ya. Saya pun juga memiliki sebuah sebuah sangkaan yang baik ya, kita husnuzon saja bahwasanya insya Allah Pak Yedi adalah orang yang baik. Sebenarnya benar sih apa yang disampaikan dalam caption di samping saya ini, kawan. Nih ada sebuah caption yang jelas, yang bikin rumit itu si baju hijau sama si baju putih. Si baju putih kan yang ngomporin si hijau. Nah, gitu. Si baju putih siapa ya? Itu mungkin di sampingnya Mbak Ijo yang awal-awal muncul dulu gitu ya. Oke deh, kawan, Lesti Lovers dan Lesla Lovers, itulah informasi dan yang saya ingin sampaikan buat teman-teman semua mengenai pernyataan dari salah satu partner dari Pak YD. Semoga saja ini cepat selesai ya, dan teman-teman bisa memberikan saran dan juga komentar terbaik Anda mengenai topik ini, bisa langsung ramaikan di kolom komentar sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.